Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi sodri sodri wa yassirli amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'ani Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kembali lagi kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga nikmat kesehatan ya di tengah-tengah pandemik situasi seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik besar maupun kecil. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menjaga keterjagaan kita dari maksiat-maksiat yang selanjutnya. Amin amin rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan diri kita, keluarga kita, dan semua yang hadir di tengah-tengah kita, menjadikan diri kita semuanya menjadi golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini sesuai jadwal Allah berikan nikmat izinnya untuk kita mengadakan kajian rutin setiap bulan dan setiap pekannya, setiap bulannya di minggu pertama ya. Alhamdulillah Ustadz Farid ya telah sehat kembali, pulih kembali ya dari sakitnya beliau di bulan lalu ya, di bulan Ramadan lalu. Qadarullah Allah berikan kesehatan dan semoga Allah selalu senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dan keluarga ya. Amin amin rabbal alamin. Pada pagi hari ini ya Ustadz Farid akan menyampaikan ya kajian temanya yaitu menjaga atmosfer spirit atau semangat Ramadan. Kenapa penting kita sampaikan ya tema ini? Karena tema ini penting sekali karena kita tahu bahwa Ramadan kemarin merupakan Ramadan yang lingkungannya, iklimnya itu dalam iklim ketaatan semuanya. Oleh karena itu, iklim ketaatan itu kita coba untuk menghadirkan senantiasa di bulan-bulan lainnya, ya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Dan oleh karena itu pentingnya maka kita pilih tema ini ya. Ustadz juga berikan referensi dan juga nanti insya Allah Ustadz akan sampaikan rincian-rincian aplikasi-aplikasi ya untuk mengarah ke arah menjaga semangat Ramadan tersebut ya. Baik, kajian interaktif ini insya Allah akan 1,5 jam efektif ya. Ya, dimulai hari jam ini sampai jam 11 nanti insya Allah ya. Terus kemudian kenapa disebut kajian interaktif? Ya karena ini beda dengan kajian di YouTube. Artinya kalau di YouTube kan atau itu kan suka monolog ya, nggak dua arah. Kalau ini kita dua arah, peserta bisa bertanya nanti di sesi tanya jawab. Kemudian ini adalah susunan acaranya. Tadi kita sedang melakukan persiapan ya, pembukaan insya Allah 5 menit ya. Terus kemudian sesi materi narasumber sekitar 60 menit, sesi tanya jawab 30 sampai 40 menit. Jadi insya Allah ditutup dengan ringkasan ya, doa oleh Ustadz Farid ya sekitar 5 menit. Terus kemudian murojaah ya terkait dengan biodata beliau, narasumber yang nama lengkap Farid Nu'man bin Hasan, status sudah berkeluarga,
dikaruniai dengan 5 anak, domisili di Depok ya Ustadz ya. Terus kemudian pendidikan S1 Sastra Arab UI Universitas Indonesia, ijazah hadis beliau dapatkan ya dari Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Azhari. Dan saat ini alhamdulillah beliau melanjutkan program S2-nya di jurusan dakwah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Bahwa kita doakan beliau kelancaran atas kuliahnya ini. Amin. Alamin. Di samping itu, beliau juga sibuk ya terkait dengan konsultasi syariah, ada beberapa syariah yang online ya. Terus kemudian mengasuh di beberapa grup ya tanya jawab di sekitar 17 grup WA, BIP dan juga Telegram juga ada. Buku-buku dan tulis-tulisan beliau banyak sudah ada tersebar ya. Apalagi tulisannya tentu banyak bisa didapati ya. Nah, di sini diantaranya kami hadirkan yang dulu ya, Anugerah Allah yang Terzolimi tahun 2003, dan terakhir mungkin nanti bisa ditambahkan informasinya oleh Ustadz, Ramadan bersama Salaf dan Fikih Praktis Pendidikan Anak. Ya. Nah ini, nah ini bukunya nih, yang Fikih Praktis Pendidikan Anak dan Ramadan Salaf. Alhamdulillah, lanjut. Nah, ini adalah koleksi ya, koleksi-koleksi tulisan buku-buku beliau ya. Jika para peserta ya jamaah di sini teman-teman semua ingin memilikinya bisa hubungi ya 0816 1374 211 ya. Nah ini list katalognya banyak, sumber tanya saja ke nomor WA ini. Jadi screenshot aja. Oke, baik. Berikutnya yang tadi disebut adalah aktif beliau bertanya jawab ya. Beliau ada di BIP, ada di Telegram, dan subhanallah kalau kita lihat ya diskusinya dan ikhwan-ikhwan semuanya itu cukup aktif ya bertanya. Di sini ada TJH ya, tanya jawab ikhwan, mungkin ada akhwat juga ya, saya kurang tahu. Nah, mungkin ini kalau ikhwan aja banyak sekali tanya jawabnya, banyak-banyak faedah di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin bergabung ya mungkin bisa saya fasilitasi lah untuk sampaikan ke adminnya. Berikutnya hanya merojaah saja tata tertib kajian online ya, di mana kajian online ini kita pakai Zoom ya. Pertama-tama tentu kita luruskan niat hanya ke Allah ya, dan mengikuti adab belajar dalam mengikuti taklim ya. Nah, pertama kajian akan dipandu oleh saya moderator Roni ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang lain tolong matikan dulu mic-nya dan video saat materi berlangsung karena kita fokus aja ke Ustadz. Terus kemudian terkait dengan sesi materi tanya jawab, komposisinya 70 materi, 30% tanya jawab. Nah, ini menu chat untuk pertanyaan diskusi bisa dimanfaatkan ya, menu chat Zoom ya, bisa di sana. Lalu kemudian peserta bisa mengaktifkan suara dengan izin moderator. Terus kemudian pertanyaan dapat melalui WA ke saya ya jika pertanyaan yang bersifat tawadu ya dan lainnya. Dan ini nomor tanda rekaman tadi ketika saya coba untuk rekam ya, tentunya teman-teman pada lihat tanda rekaman bahwa ini sedang direkam ya. Oke, baik. Demikian tata tertib kajian online. Berikutnya alhamdulillah ya, jadi selesai sesi pembukaan oleh moderator. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke sesi materi oleh Ustadz Farid Numan Hasan, yaitu menjaga atmosfer, spirit atau semangat Ramadan. Baik, baik Ustadz, saya serahkan langsung ke Ustadz Farid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bersyukur pada hari ini bisa kembali
melanjutkan tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, bisa melanjutkan kembali menikmati, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu bukanlah beban untuk kita, tapi justru bagian dari pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Karena tidak sedikit manusia yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan waktu luang, yang Allah berikan kesempatan, tetapi semua itu tidak dimanfaatkan untuk semakin dekat kepadanya. Baik dengan cara ibadah, atau menuntut ilmu, atau aktivitas kebaikan lainnya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 bulan Syawal. Berarti masih ada kurang lebih 4 hari lagi, atau mungkin 5 hari lagi, bagi yang belum sempat menuntaskan puasa 6 hari Syawal. Ini merefresh, mengingatkan kembali, barangkali ada di antara kita ada yang masih belum tuntas, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Imam Muslim, beliau bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisittati ayyam min Syawal kana kasiyamid dahri." Orang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian disusul dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa setahun penuh. Kita tahu betapa beratnya puasa setahun penuh. Dan jarang orang yang mampu melakukannya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, ada fasilitas, ada cara untuk mendapatkan nilai sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh, namun dengan cara tidak puasa setahun penuh, yaitu lanjutkan saja puasa Ramadan kita, yaitu dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Sejak tanggal 2 sampai 30 Syawal silahkan dipilih. Mau berturut-turut atau tidak berturut-turut tergantung kondisi sikon masing-masing, tidak ada masalah. Sebagian ulama ada yang mengatakan berturut-turut lebih utama, namun sebagian lain mengatakan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Karena di dalam hadis tadi tidak disebutkan tentang bagaimana SOP pelaksanaan 6 hari Syawal tersebut. Apakah berturut-turut atau tidak ada keterangan secara rinci. Sehingga ya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, beliau mengatakan silahkan bagi yang bisa berturut-turut atau yang tidak, ya ini dikembalikan kepada kelapangan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang sudah mulai di penghujung Syawal, jangan sampai suasana atau spirit atau semangat Ramadan hilang begitu saja. Walaupun harus kita akui, ya Ramadan yang dilewati oleh kaum muslimin bulan lalu, itu bisa jadi sebagian orang atau sebagian keluarga yang sudah merasakan berkurangnya ya aura Ramadan di keluarganya. Hanya terjadi di hari-hari pertama atau pekan-pekan pertama, pekan kedua misalnya. Tapi begitu masuk pekan ketiga atau pekan keempat, suasana Ramadan di rumahnya atau dalam kehidupan pribadinya atau juga mungkin kehidupan di kantornya sudah biasa-biasa saja sebagaimana bulan-bulan yang lain. Artinya Ramadan yang dia lalui dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan, hanya mengulang seremonial belaka. Ibadah dengan berbagai macam prestasinya tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Maka kita harus sadar bahwa itu merupakan salah satu kerugian. Karena usia kita Allah berikan ya bertambah, kemudian jatah hidup kita berkurang. Jadi usia dalam arti angka bertambah, tapi jatah hidup kita di dunia berkurang. Namun ternyata apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak ada perubahan. Ya para ahli hikmah, para ulama kita, mereka mengatakan ini bukan hadis, tapi banyak orang mengatakan hadis. Ya, tapi ini bukan hadis. Yang berbunyi, ya man kana yaumuhu ka'amsi faqad khusran. Siapa yang hari ini ya sama saja dengan yang lalu, dengan kemarinnya, maka faqad khusran, dia telah merugi, dia telah menyesal.
Ya, kalau kita konversi ke Ramadan, siapa yang Ramadannya sama aja saja dengan tahun yang lalu, maka dia telah menyesal. Apalagi jika ternyata Ramadan tahun ini lebih buruk dibanding tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa saja alasan ya atau apa yang menjadi trigger utama ya supaya kita bisa menjaga atmosfer atau spirit Ramadan dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Ya, silakan dibuka slide selanjutnya. Ya, istiqomah sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, salah satu wujud karomah di akhir zaman, ya karomah itu kita sering dengar ya, jadi sesuatu yang istimewa, yang di luar kebiasaan. Jika itu terjadi pada para nabi, itu namanya mukjizat. Ya, ketika itu terjadi dialami oleh para wali atau solihin, yaitu namanya karomah. Ya, sebagian mengatakan maunah, pertolongan, begitu. Nah, karomah bagi seorang muslim, khususnya di akhir zaman, salah satu jenisnya adalah kekuatan istiqomah yang dia miliki ketika menjalankan agama. Karena di akhir zaman itu godaan lebih kuat dibanding masa-masa lalu. Apa-apa yang kita rasakan di masa lalu begitu sulitnya, contoh, buat sebagian orang untuk melakukan maksiat tertentu, mereka harus melakukan penuh perjuangan. Ya misalnya ingin main judi, dia butuh datang ke tempat-tempat khusus lokalisasi perjudian. Dengan diam-diam, dengan malu-malu, begitu. Tapi hari ini orang main judi mudah. Dengan buka HP, di situ ada judi online. Ya, ketika ada orang ingin berzina, zaman dulu pun juga mesti malu-malu, diam-diam, malam-malam, sembunyi-sembunyi untuk datang ke lokalisasi. Hari ini begitu mudah untuk melakukannya. Dengan genggaman di HP-nya dia bisa melakukan. Artinya di zaman ini, godaan dan fasilitas untuk melakukan maksiat kepada Allah itu begitu mudah. Nah, ketika ada orang mampu tetap istiqomah di atas kebaikan, di atas Islam, maka wajar kalau sebagian ulama mengatakan itu merupakan karomah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Nah, biasanya orang awam dalam mendefinisikan atau membayangkan karomah itu kan sesuatu yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib gitu, yang bisa jalan di atas air, yang bisa jalan di dinding, di tembok, yang bisa terbang, ya dan semisal itu. Nah, ini pemahaman yang perlu kita luruskan sebab hal itu hakikatnya bukanlah karomah tapi itu merupakan sihir. Ya, karena sihir dan karomah itu jelas berbeda. Ya, sihir dia bisa dipelajari, sementara karomah itu karunia Allah, pemberian Allah, bukan maunya si orang yang mendapatkan karomah. Orang yang mendapatkan karomah sendiri bisa jadi dia tidak tahu kalau dia mendapatkan karomah. Berbeda dengan sihir, dia bisa mempelajari, mentransfernya, menginginkan kapanpun dia mau datangnya keanehan-keanehan itu. Dia bisa rencanakan, dia bisa atraksikan di hadapan orang banyak. Tapi orang awam mengatakan itu adalah karomah, padahal itu merupakan sihir. Nah, kita lihat di hadis, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu yang paling menentukan adalah pada akhirnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya istiqomah supaya di akhir hayat kita tetap di atas kebaikan tadi. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, man kana kalamuhu la ilaha illallah, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, di ujung kehidupannya, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia surga. Walaupun barangkali sebelum-sebelumnya dia mengalami kehidupan yang begitu gelap gulita, dekat dengan minum-minuman keras, dekat dengan pergaulan bebas, dekat dengan penghasilan, harta yang haram. Tapi kemudian di ujung kehidupannya dia menyadari kesalahan itu. Dan dia pun bertobat dan dia wafat dalam keadaan seperti itu. Maka yang seperti ini ya sangat menentukan bagaimana nasib dia di akhirat nanti. Hal ini juga dipertegas lagi dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Imam Abu Daud juga, ya beliau meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasunna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang umurnya Allah kasih panjang, Allah kasih lebih,
teman-teman seangkatannya udah nggak ada, ya teman-teman sepergaulannya waktu zaman sekolah dulu ada yang sudah wafat, tapi dia sekarang masih ada, masih bisa ada kesempatan memanfaatkan dunia untuk memperbaiki diri. Lalu Rasul katakan, ya fahasuna amaluhu, di akhir kehidupannya semakin baik, maka inilah manusia yang terbaik. Jadi ketika kita lihat ada orang ketika ABG-nya mungkin dia nggak pernah sholat misalnya. Itu ketika ABG. Kemudian ketika masa-masa SMA, kuliah juga begitu. Dipenuhi dengan tawuran, dipenuhi dengan nongkrong-nongkrong dan seterusnya. Begitu masuk usia 40, ketika banyak menghinggap penyakit di tubuhnya, karena biasanya kalau udah umur 40 tuh penyakit udah macam-macam tuh. Yang gula, yang jantung, yang kolesterol, yang asam urat begitu. Ada bom waktu di tubuhnya. Mulai ada perasaan dia, kemudian dia pun berubah, apalagi ketika dia melihat orang tuanya wafat. Ya, ada dentuman dalam jiwanya yang kemudian dia berubah. Nah, ketika dia berubah itu, ya dia beralih dan berhijrah dari banyak hal-hal yang buruk di masa lalu. Nah, ternyata ya dia wafat dalam keadaan seperti itu. Ini lebih baik dan terbaik Rasul katakan. Kenapa? Karena dia mampu menutup kehidupannya dengan kebaikan. Dibanding orang yang mengawali dengan kebaikan, tapi dia menutupnya dengan keburukan, su'ul khotimah. Nah, yang paling baik di antara semuanya adalah mereka yang mampu istiqomah sejak awal sampai akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan dalam riwayat-riwayat tadi atau hadis tadi, jangan sampai kita mensalahartikan. Wah, kalau gitu mendingan kita sekarang rusak aja dulu. Nanti menjelang usia pensiun 50-60 baru deh kita beneran. Nah, masalahnya siapa yang bisa jamin dia bisa hidup sampai usia 50, 60 atau lebih? Iya benar. Khawatir dia bicara seperti itu, dia merencanakan seperti itu, besoknya udah meninggal. Dan meninggal itu nggak harus nunggu tua, meninggal itu nggak harus menunggu dihinggapi berbagai macam penyakit, ya, karena orang bisa wafat karena kecelakaan, atau dibunuh, atau apa, kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan istiqomah di atas kebaikan, itu jauh lebih utama, dan itu merupakan bagian dari ya karomah yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi ada seorang pemuda yang sangat heroik dalam perang Khaybar namanya. Ya, perang Khaybar ini perang melawan Yahudi di daerah bernama Khaybar. Si pemuda ini luar biasa, dia mampu menewaskan banyak musuh sehingga banyak dipuji-puji oleh sahabat Nabi. Tapi justru Rasulullah bukan memujinya. Justru Rasul mengatakan kepada mereka, tidak, ini orang nggak benar. Sehingga mereka bingung di sisi mananya nggak benernya si pemuda ini. Ya, mereka dihinggapi teka-teki tentang ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ternyata jemaah sekalian, si pemuda ini dia kena panah atau tombak. Dan ternyata dia tidak bisa bersabar atas rasa sakit yang dia alami. Ya, akhirnya dia pun mencabut panah atau tombak itu, kemudian dia pun menusuk dirinya karena saking tidak bisa bersabar atas rasa sakitnya. Akhirnya dia pun wafat dalam keadaan bunuh diri. Jadi dia wafat bukan dalam keadaan senjata musuh. Harusnya ya dia kalau sabar dia bisa mati syahid. Tapi kemudian dia berubah wafat dalam keadaan bunuh diri. Nah, dari sinilah kemudian Rasul mengatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, bahwa manusia itu yang paling menentukan adalah di akhir-akhirnya. Awalnya bagus si pemuda tadi, tapi finishingnya dia bunuh diri walaupun di medan pertempuran. Ya, silakan dilanjut di slide selanjutnya. Ya, ini ada penjelasan dari Imam Al-Qastolani tentang hadis atau kisah yang saya sampaikan tadi. Ya, beliau mengatakan wa fihi hathu ala muwazabati ta'at. Dalam kisah tadi, dalam hadis tadi itu ada dorongan, ada stimulus ya atau rangsangan buat kita supaya kita muwazabah. Muwazabah itu artinya getol, semangat untuk melakukan ketaatan. Lalu kemudian wa muraqabah al-awqat, dan menjaga waktu demi waktu yang Allah titipkan kepada kita. Waktu yang kita lewati ini juga amanah. Usia yang sekarang kita lalui ini amanah. Ya, bukan sekedar pemberian lalu kemudian jadi hak total milik kita dan tidak ada tanggung jawab. Semua akan ada tanggung jawabnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya hadis tadi
mendorong kita untuk benar-benar memperhatikan waktu yang kita lalui. Ya, karena kita tidak tahu di waktu yang manakah Allah sedang meridhoi kita. Apakah di saat pagi harinya, siang harinya, sore harinya, atau malam harinya. Ya, bisa jadi di pagi hari ada orang beribadah, tilawah, duha, zuhur, di malam harinya dia mati dalam keadaan maksiat. Maka ini diperintahkan untuk menjaga waktu. Kemudian juga perintah untuk menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Wa ala hifziha an ma'asillah, menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Khaufan ayyakuna dzalik akhir umurihi. Khawatirnya, ya, takutnya ternyata ketika dia sedang maksiat itulah akhir hayatnya dia. Contoh seperti kisah si pemuda tadi. Kemudian apa lagi? Wa fihi zajara anil ujubi wal farhi bil a'mal. Kisah tadi juga adanya peringatan. Zajaro itu larangan keras, ya, peringatan keras untuk ujub. Apa jemaah? Ujub itu, al-ujubu itu merupakan kagum dengan diri sendiri, kagum dengan amal, merasa cukup, merasa puas, udah merasa hebat. Dan ujub ini kata Imam Ibnu Qudamah, dia merupakan tangga menuju kiber, tangga menuju kesombongan, kiber. Ada pula yang mengatakan ujub dengan kiber sama. Sombong dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri, dengan sombong itu sama, dia juga. Hanya beda istilah saja. Ya, seperti mohon maaf ada orang sholat bagus, sholatnya alhamdulillah, tapi gara-gara itu dia diuji dengan rasa sombong, merasa sudah hebat, merasa udah khusyuk. Ya, mohon maaf. Ya, ketika ada orang berhasil atau banyak baca Quran sehari dia bisa 1 juz lebih misalnya. Ketika banyak orang melupakan Quran, tapi kemudian setan pun bermain dalam hatinya untuk meniup rasa bangga. Ini ujub. Dan kita dilarang untuk merasa ujub itu. Harusnya kita merasa tetap kurang, kita belum apa-apa, kita belum siapa-siapa. Faruba muttaqilu huwa magrur fa innal abda la yadri madza yusibuhu fil aqibah. Nah, bisa jadi dia terpedaya, dia merasa kagum tadi membuat dia lalai, ya, lengah. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang dialaminya setelah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia menceritakan sebuah kisah dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al-Mushtaqin, taman orang jatuh cinta dan memendam rindu. Dia menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin berzina dan dia mencari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membayar seorang wanita yang dikenal sebagai, mohon maaf, anggaplah pelacur di masa itu. Dan bayarannya cukup mahal, yaitu 100 dinar. 100 dinar kalau dirupiahin nih, kalau dikonversi ke zaman sekarang, itu 100 dikali anggaplah 3 juta rupiah. 1 dinar diperkirakan 3 juta lebih. Ya, silakan hitung sendiri jadi berapa itu. Ya, itu bayarannya. Nah, ceritanya setelah si laki-laki ini udah mendapatkan uang yang dia inginkan untuk mendatangi perempuan pelacur itu, nah setelah dia ketemu dengan perempuan itu dan sudah sudah di kamar mereka berduaan dan si wanita itu pun sudah menggoda segala macam dan sudah melakukan apa yang biasa dilakukan orang yang akan berzina. Atau taunya si laki-laki ini terkaget-kaget terhadap apa yang dia lakukan. Dia baru sadar, ya Allah kenapa saya begini? Maka dia pun akhirnya membatalkan niatnya. Ya, tadinya dia sudah lepas pakaian, dia pakai baju lagi, lengkapi lagi pakaiannya, saya ingin keluar dari sini. Kaget si wanita itu, kenapa? Ya, kata si laki-laki itu, saya takut kepada Allah. Ya, saya takut, saya ingat kepada Allah saat ini, dan saya takut dengan kanan kiri malaikat yang sedang mencatat perbuatan saya. Lalu si perempuan ini pun bersumpah, demi Allah saya tidak akan nikah dengan orang lain kecuali hanya kamu. Karena kamulah satu-satunya laki-laki yang ketika sudah kayak begini mampu menahan diri. Jadi dianggap oleh si perempuan ini, walaupun ini perempuan yang seperti itu, tapi dia juga nggak mau nikah sama laki-laki yang rusak. Walaupun dia seperti itu, dia pun maunya nikah sama laki-laki yang soleh, yang bagus. Ternyata ada laki-laki yang bisa menahan diri dalam keadaan seperti itu. Maka akhirnya si laki-laki ini pun pergi. Ya, ternyata si wanita ini mencari-cari karena dia sudah berjanji tadi dia tidak akan menikah dengan orang lain kecuali si laki-laki ini.
Nah, ketika si wanita ini mencari-cari tempat tinggal laki-laki tersebut dan akhirnya ketemu, ya dia datang bersama apa ya semacam pengawal atau rombongannya si perempuan ini, maka dibukalah pintu rumahnya, ketemulah si perempuan ini dengan laki-laki yang hampir pernah berzina dengannya. Si perempuan itu mengatakan, akulah wanita yang dahulu hampir berzina denganmu. Maka pingsanlah si laki-laki tersebut dan dia wafat. Ya, dia wafat kaget ketika ketemu wanita tersebut. Lalu si wanita tadi bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, apakah dia punya saudara? Punya, si Fulan. Maka sebagai tebusan buat diri saya, walaupun saya nggak jadi nikah dengan dia, saya akan menikahi atau nikah dengan saudaranya saja. Nah, ini kita lihat kisah di sini, betapa sulitnya memang manusia bertahan dalam kondisi di akhir zaman begitu. Dengan godaan yang begitu kuat. Tetapi memang ada di antara mereka yang gagal, ada pula di antara mereka yang lulus. Kasus si laki-laki tadi, dia mampu menutup hidupnya dengan kebaikan. Ya, dia tidak jadi berzina. Karena dalam hadis Imam Bukhari itu ada 7 kelompok manusia, 7 kelompok manusia yang akan Allah lindungi pada hari akhirat nanti. Allah kasih naungan, Allah kasih zillah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah payung kan, payung dalam bahasa Arabnya mizollah. Ya, payung mizollah. Di akhirat nanti itu Allah akan memberikan zullah, naungan kepada 7 kelompok manusia. Salah satunya adalah yaitu seorang laki-laki yang dirayu untuk berzina, tapi si laki-laki itu mengatakan, saya takut kepada Allah. Maka dia pun tidak tergoda untuk melakukannya. Yang kayak gini akan Allah jaga. Dan saat itu si laki-laki tadi berhasil. Nah, kebalikannya nggak sedikit manusia yang tadinya soleh, yang bagus, dia berubah menjadi rusak karena faktor maksiat tadi. Baik, silakan dilanjut. Kemudian kenapa sih harus dijaga spirit Ramadan? Ada 3 alasan. Sebenarnya lebih ya, kita ringkas 3 alasan. Ada beberapa alasan, bukan hanya 3. Yang pertama, wulidna alal fitrah. Ya, karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan kita sangat berhajat untuk menjaga kefitrahan ini. Dan cara menjaga fitrah itu adalah dengan tetap menjaga suasana kehidupan Ramadan di rumah kita. Fitrah itu apa sih? Orang Indonesia biasa mengartikan suci, biasa mengartikan hati nurani, fitrah, padahal bukan itu maksudnya. Fitrah dalam pembahasan ini adalah Islam. Sebagaimana hadis Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, maulud, bayi, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Di sini menggunakan kata kullu, yang artinya global, semua. Jadi bukan hanya bayi yang bapak ibunya muslim, tapi semua bayi yang lahir dari anak manusia, mau dia muslim atau bukan, maka dia fitrah. Dan kata Imam Ibnu Hajar, makna fitrah dalam hadis ini adalah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika di alam ruh dahulu, seluruh manusia itu terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh manusia di alam ruh menjawab, bala syahidna, iya kami menjadi saksi, kami bersyahadat. Syahidna bersahadat. Semua itu. Sehingga ketika dia lahir ke dunia, dia hanya tinggal melanjutkan keislamannya saja. Lalu kemudian kata Rasul, fa'abawahu yuhawidani. Nah, nanti orang tuanya lah yang mengubah anak itu menjadi Yahudi, au yunasironi, atau menjadi Nasrani, au yumajisani, atau menjadi Majusi. Jadi ketika dia lahir masih putih bersih, nah nanti orang tuanya tuh yang menggambar anak itu mau jadi apa. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan, walaupun ada orang tua non-muslim, bapak ibunya, tapi bayinya meninggal, bayinya wafat, menurut umumnya para ulama, dia tetap surga si bayi itu. Ya, atau bukan bayi lah, balita anggap, di mana anak-anak tersebut masih belum paham apa-apa, belum ngerti apa-apa. Nah, dalam keadaan kayak begitu, itu menunjukkan Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Ya, mohon maaf, sebagian kalangan ada yang meyakini dosa warisan. Ya, setiap anak yang lahir membawa dosa nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Islam tidak meyakini seperti itu, karena ya kullu nafsim bima kasabat rohinah, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Baik, ini menjaga fitrah, yaitu menjaga keislaman. Salah satu caranya adalah dengan menjaga suasana Ramadan.
Alasan yang kedua, yaitu wujudu al-adawah asyaiton mustamirah. Karena adanya permusuhan manusia dengan setan yang terus-menerus. Ya, Allah Azza wa Jal menginformasikan kepada kita, ya inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi tidak menjadikan dia sebagai kawan dekat, sebagaimana tukang sihir, ya kemudian sebagian ya, dukun, cenayang, paranormal, mereka menjadikan setan sebagai penolong-penolong mereka untuk atraksi-atraksi mereka. Lalu kemudian juga setan ini diambil dari bahasa Arab dari 3 huruf syatona. Syatona, shin, to, dan nun, syatona. Yang kata Ibnu Katsir artinya bu'du an tabi'il bashar, jauh dari watak yang baik kemanusiaan. Jadi tidak manusiawi. Ya, watak buruk, jauh dari sifat manusia. Syatona. Yang kedua mengatakan syaitan diambil dari kata syato, shin, alif, dan to. Shin, alif, dan to yang artinya terbakar. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, killahumma sahih, kedua-duanya sama-sama benar, baik syatona atau syato. Namun fal awal asah, yang pertama yaitu syatona itu lebih sahih dibanding syato. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang bahasa, kita udah bisa paham tuh. Setan itu watak, bukan hanya sosok. Di masyarakat kita kalau dengar orang ngomongin setan kan kebayangannya sosok gitu. Yang biasa disebut nama-namanya di kampung-kampung kita. Tapi setan itu juga bisa bermakna watak. Siapapun yang buruk, yang jahat, dia setan. Walaupun casingnya manusia. Fisiknya manusia. Tampangnya ganteng, tampangnya cantik, tapi dia jahat. Hakikatnya dia setan. Makanya ada istilah syaitonul ins, setan dalam wujud manusia. Ya, dalam surat An-Nas, iwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya, ada setan dalam wujud jin dan manusia. Bahkan ada setan dalam wujud hewan. Ya, Rasul mengatakan, uqtulu al-aswadain fis shalah. Bunuhlah oleh kalian 2 hewan yang hitam di saat kalian sedang sholat. Al-hayyatu wal aqrab, yaitu ular hitam dan kalajengking. Karena itu merupakan penjelmaan. Ya, anjing hitam, ular hitam, dan seterusnya. Jadi itu watak. Sehingga Imam Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, ya beliau mengatakan setan itu ketika ada manusia yang berwatak jahat dan buruk, hakikatnya orang itu sedang menjalankan peran-peran setan dalam kehidupan pribadinya. Nah, kita bermusuhan dengan mereka. Iblis terang-terangan memproklamirkan permusuhan itu ketika dia berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Lalu Allah menjawab, innaka minal munzarin, ya usia kamu ditunda sampai hari kiamat. Nah, ini menjadi dasar menurut para ulama tafsir, iblis yang dahulu mengganggu Nabi Adam, itu sampai sekarang masih ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak pengikutnya dari kalangan manusia. Digoda, diganggu, dikasih jebakan. Mereka membuka, ya kata Imam Ibnul Jauzi, setan itu rela membuka 100 pintu kebaikan supaya ujung-ujungnya kita terjebak pada pintu kejahatan. Ya, 100 pintu kebaikan dibuka tuh. Ya, pintu sedekah, pintu zakat, pintu sholat, pintu silaturahim, semua tuh. Ujung-ujungnya masuk dia 1 pintu terakhir yang memang ingin dimasukkan ke sana, target akhirnya apa? Pintu kesombongan. Muncul sombong, muncul ujub, muncul riya. Jadi awalnya bagus semua. Itulah jebakan mereka. Sangat halus, sangat pelan, sangat bertahap. Kadang kita enggak merasakan dan enggak menyadari ya jebakan mereka luar biasa. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah, step-step, rencana-rencana setan kepada kalian. Dan menghidupkan suasana Ramadan ini salah satu cara defensif kita melawan mereka. Karena kita tahu salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah usul silatu syayatin. Setan itu dirantai, setan dibelenggu. Karena semangat keberagaman kita ketika Ramadan lagi kuat, sehingga daya goda setan pun melemah. Nah, kalau semangat itu terus kita jaga sampai hari ini, maka mereka pun juga melemah. Baik, kemudian yang ketiga,
Ya, alasan yang ketiga, khuliqal insanu lil ibadah. Manusia diciptakan untuk ibadah. Insya Allah Bapak Ibu udah familiar ya ayatnya dalam surat Az-Zariyat itu ayat 56. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan untuk ibadah, bulan yang paling banyak orang beribadah itu bulan Ramadan, sehingga klop gitu. Ibarat ikan ketemu airnya. Sehingga menghidupkan bulan Ramadan dengan tujuan penciptaan manusia itu sangat pas. Baik, silakan kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk pada wasa iluha. Artinya apa aja sih sarananya? Apa aja yang mesti kita lakukan supaya suasana Ramadan itu enggak cepat-cepat hilang. Ya walaupun lagi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya supaya suasana itu tetap berasa di rumah kita. Yang pertama, tilawatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bihi. Membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya, mungkin ketika Ramadan kita banyak baca Quran. Ada yang setengah juz, ada yang 1 juz, ada yang 1/4 juz. Nah, begitu Syawal biasanya berkurang. Dan ini terjadi bukan hanya di masa kita. Masa-masa orang soleh terdahulu pun juga begitu. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ya para ulama terdahulu ada yang khatam berpuluh-puluh kali ketika Ramadan, tapi hal itu terjadi hanya Ramadan. Begitu di luar Ramadan nggak lagi berpuluh-puluh kali. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan-pengurangan itu pada manusia ketika ibadah di luar Ramadan bukan hanya dialami kita, tapi juga dialami para orang soleh terdahulu. Namun hal itu bukan berarti menjadi dalil atau alasan ya untuk kita ingin seperti itu. Ya paling tidak hal-hal itu untuk apa? Semacam supaya kita tidak tanda petik menyalahi diri sendiri ketika kita mengalami anjlok dalam semangat. Nah, namun demikian perasaan atau semangat yang turun itu ini nggak boleh dibiarkan secara liar, harus tetap kita jaga. Oke lah nggak lagi bisa 1 juz, oke lah nggak bisa lagi setengah juz, oke lah nggak bisa lagi 1/4 juz. Minimal 1-2 halaman masa sih nggak bisa kita baca? Di tengah waktu kita sehari semalam 24 jam, masa barang 5 menit untuk baca Quran aja nggak ada? Ya, sementara untuk hal yang sia-sia yang tidak berpengaruh pada kebaikan kita dunia akhirat, kita punya waktu untuk itu. Ya, kita punya waktu untuk buka WA, kita punya waktu untuk buka YouTube, kita punya waktu untuk buka Instagram, ngelengokin apalagi Facebook kita dan medsos kita. Tapi kok kita nggak pernah ngerasa punya waktu ya buat baca Quran nih hanya 5 menit itu? Ya, ini kan aneh. Ya, sebenarnya bisa, cuma karena faktor ya lalai, faktor kalah kuat godaan setan dan akal kita, akhirnya kita pun ya tidak lagi ingat bahwa begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, namun kita buang begitu aja. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 anugerah yang rata-rata oleh manusia dilalaikan begitu aja, yaitu as-sihha wal faragh, kesehatan dan waktu lapang. Maka ini menjadi sarana yang pertama, karena membaca Quran merupakan air segar buat jiwa yang sedang kering, ya air segar untuk hati-hati yang sedang gersang, dan dia merupakan taman hati bagi mata yang sedang keruh. Maka membacalah Al-Quran, itulah yang dilakukan oleh orang soleh ketika mereka dalam keadaan ya sedang lelah, dalam keadaan bosan, boring, mereka membaca Al-Quran. Itu orang-orang soleh. Kemudian tadabbur artinya mengkaji, mempelajari. Ya kalaupun kita nggak bisa sendiri, ya kita bisa hadir ke majelis-majelis tafsir, belajar dengan para guru-guru kita. Ya, atau membaca buku-buku yang terkait dengan itu. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran, ada ayat-ayat atau ada kandungan ayat yang bisa langsung kita praktekkan. Seperti ayat-ayat tentang aqimus sholah, jalankanlah sholat, ini kan bisa langsung kita praktekkan. Atau ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang persaudaraan, ini bisa langsung kita praktekkan. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang belum tentu langsung bisa kita praktekkan. Seperti ayat-ayat perintah haji, jelas tuh nunggu pergi waktunya haji. Apalagi di Indonesia ya, tahun ini yang jamaah haji Indonesia dibatalkan, tak ada satupun yang bisa berangkat. Ya, ayat haji turun tahun 6 Hijriah kata Imam Syafi'i.
Tapi Rasul baru berangkat haji tahun 10 Hijriah. Jadi ayatnya turun tahun 6 Hijriah, hajinya tahun ke-10. Masih ada jarak 4 tahun. Ini kata Imam Syafi'i demikian. Ya, artinya apa? Memang ada ayat tertentu yang nggak bisa langsung kita praktekkan atau kita amalkan. Atau misalnya kayak ayat-ayat tentang jihad. Ya tentu kita dalam konteks peperangan fisik, ini hanya terjadi di daerah atau negeri yang dalam keadaan dijajah. Ya, seperti para pahlawan kita dahulu ketika merebut kemerdekaan. Tapi saat ini kita nggak mengalami itu. Yang mengalami sebagian kaum muslimin di negeri mereka. Walaupun hakikatnya itu negeri kita juga, seperti di Palestina, Uighur, Rohingya, dan seterusnya. Baik, jadi ada ayat tertentu yang bisa langsung kita amalkan, ada ayat yang belum tentu langsung kita bisa amalkan. Namun demikian, tetap di hati kita, kita pasang niat ya, ingin menjalankan seluruh yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada sebuah kaidah yang berasal dari surat At-Taghabun yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Maka dalam menjalankan perintah Allah juga demikian. Wa amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian mendapatkan perintah-perintah, maka laksanakan sejauh kemampuan kalian. Yang kedua, sarana kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, wa ibadatun nafilah, dan ibadah-ibadah tambahan, ibadah sunnah. Menghidupkan sunnah di sini ada beragam makna. Makna pertama adalah menghidupkan seluruh bentuk sunnah Nabi. Ya, sejauh yang sekali lagi yang kita mampu, mana? Mau sunnah perkataan, mau sunnah Nabi dalam bentuk penampilan, mau sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan, amalkan yang bisa kita lakukan, silahkan. Ya, ada pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang baru bisa kita lakukan, ya, kalau kita mengetahui ini jenis sunnah yang mana. Karena enggak semua sunnah Nabi boleh, ingat, enggak semua sunnah Nabi boleh kita amalkan. Ada perilaku Nabi itu khusus buat dia, tapi enggak boleh buat kita. Seperti puasa wisol, puasa tanpa buka. Rasul melakukan, umatnya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, inni utitu ta'ama min rabbi. Aku diberikan kekuatan, aku diberikan makanan oleh Tuhanku. Nah, kita tidak, kita nggak sekuat fisiknya Rasulullah. Maka Rasul nggak mau menyulitkan umatnya, maka puasa wisol itu khusus bagi dia. Ada sunnah Nabi yang justru umatnya diharamkan, bukan hanya nggak boleh, tapi haram. Apa misalnya? Itu memiliki istri lebih dari 4 di waktu bersamaan. Nah, ada sunnah Nabi yang memang kita mesti mengikutinya. Seperti ya tata cara sholat. Nabi kayak apa sholatnya? Ya kita kayak gitu juga. Nggak boleh ada opsi yang lain tentang tata cara sholat. Tata cara haji. Seperti apa manasiknya? Oh seperti itu sunnahnya. Ya seperti itu pula kita berhaji. Ya nggak boleh kita pada cara yang lain. Yang namanya wukuf ya 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Nggak boleh dipindah-pindahkan tempatnya dan nggak boleh diubah-ubah waktunya. Ya, sekarang kan ada ide supaya haji ini dicepetin. Ya, karena bulan haji itu sejak Syawal sampai Zulhijjah. Betul kalau bulan haji memang demikian. Ya, tetapi tentang wukuf yang tanggal 9 itu nggak bisa diubah. Ya, kalau ada orang berangkat haji pakai pesawat sejak 1 Syawal misalnya, nyampe tanggal 2 Syawal, betapa lama dia nunggu untuk wukuf sampai 2 bulan lebih di sana. Tentu ini akan merepotkan ya buat banyak jamaah. Nah, ini contoh ya, ada sunnah Nabi yang nggak bisa kita katakan tidak, mesti dijalankan. Ya, ada sunnah Nabi yang opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Seperti tentang bagaimana warna pakaian Rasul. Silakan kita pilih sesuai yang kita selera. Nabi senang pakai hijau, pernah pula pakai merah. Rasul lebih sering menggunakan putih. Ternyata bapak-bapak senangnya pakai abu-abu. Ini kan nggak dikatakan, wah itu menyelisih sunnah Nabi. Tidak, kan ini masalah warna, ini masalah opsional saja. Atau misalnya ketika Rasulullah tertawa. Rasul tertawa pernah hanya tersenyum, pernah kelihatan gigi serinya saja, pernah juga kelihatan gigi gerahamnya sesekali. Tertawa seperti ini kan masing-masing orang punya stylenya sendiri, tergantung sebabnya apa dia tertawa. Tidak lantas harus dengan gaya seperti gaya tertawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu opsional. Boleh dipraktikkan, boleh tidak. Dan seterusnya. Nah, pemilahan sunnah-sunnah Nabi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting supaya kita lebih bersih dan sehat dalam menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ibadah nafilah. Nafilah apa sih? Ya,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Nama lainnya nafilah ya sholat sunnah, ibadah sunnah, saum sunnah. Ya, yang secara fikih memang hukumnya sunnah. Bukan sekedar sunnah dalam arti perbuatan Rasul. Ya, karena definisi sunnah itu banyak. Ada definisi sunnah menurut ahli fikih yang artinya perbuatan yang dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Ada makna sunnah menurut ahli hadis, yaitu semua perilaku Nabi, perkataan Nabi, dan persetujuan Nabi itu sunnah. Ini perbedaan makna menurut para ulama kita. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan istilah nafilah itu lebih cocok buat Rasul. Kenapa? Karena nafilah kan tambahan. Sesuatu dikatakan tambahan jika yang pokoknya sudah terpenuhi. Apa yang pokok? Yang wajib-wajib. Hal itu, kata beliau, itu hanya berlaku atau terjadi pada Rasulullah. Karena Rasul itu yang wajib sudah tercover semua. Nah, berbeda sama kita. Siapa di antara kita yang berani mengatakan semua kewajiban agama sudah kita laksanakan? Masih banyak kewajiban agama yang kita belum melaksanakan. Berarti istilah nafilah menurut Imam Ibnu Qayyim nggak cocok buat kita karena nafilah itu tambahan. Namun tanpa terjebak pada perdebatan istilah, hakikatnya istilah nafilah atau sunnah itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya, karena menjalankan ibadah-ibadah tambahan seperti rawatib, ya saum Senin Kemis, saum Syawal, ini memang bagian yang Rasulullah sodorkan di banyak hadisnya agar umatnya melakukannya. Yang ketiga, sarana yang ketiga, suhbatus solihin wa qaribun minal ulama'i al-amilin. Bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang soleh, baik bersahabat secara online, di grup WA, di mana, nge-friend di YouTube, Facebook atau apa, atau bersahabat secara offline, kopdar, ya, memilih-milih sahabat, ya, untuk kebaikan agama kita, itu bukan hal yang tercela, itu malah dianjurkan. Memilih-milih sahabat karena faktor warna kulit dan kekayaan itu yang buruk. Ya, enggak egaliter. Tapi memilih sahabat karena faktor untuk menjaga agama kita, kualitas akhlak kita, wajar. Siapa yang mau bergaul dengan penjudi, siapa yang mau bergaul dengan pembunuh. Kita akan memilih kawan yang baik. Karena almar'u ala dini khalilih. Kualitas agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Ya, kita punya grup goeser ya, yang suka goeser nih bapak-bapak. Ya, kita lihat aja mana yang paling akrab di antara grup itu. Anggaplah grup itu ada 12. Dari 12 orang itu kita akrab dengan 2 orang misalnya. Ini yang paling akrab 2 orang dengan kita ini, dia tipenya kayak apa nih? Oh, tipenya yang satu suka ngebanyol, ngebodor, ketawa mulu. Ya, tipenya yang satu suka apa? Yang satu sukanya pendiam. Tapi begitu ada azan, langsung dia respon. Ya, ketika jamnya sholat ya dia sholat. Gue berhenti dulu. Ya, yang satu lagi agak-agak cuek. Nah, di antara ini lagi kita peres lagi, kita lebih dekat kemana di antara keduanya. Maka itu menyimbolkan kita ini seperti apa. Karena biasanya manusia akan lebih akrab dengan orang yang punya kemiripan dengan dirinya. Cermin diri kita ada pada perilaku orang lain yang dekat dengan kita. Itulah maksud dari almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhallil. Agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya, maka lihatlah olehmu siapa teman dekatmu. Itu kata Rasul, pesannya begitu. Nah, teman dekat kita siapa? Yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari, istri atau suami. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kedudukan kita, ya kondisi kita, kesolehan kita, ya lihat aja bagaimana istri dan anak kita. Ya kalau istri dan suami ya. Kalau suami mohon maaf ya, susah disuruh sholat ke masjid. Suami susah bertanggung jawab dalam masalah nafkah, ekonomi, susah dalam masalah pendidikan ke anak-anak. Mohon maaf, sebelum menyalahkan suami, si istri juga mesti melihat atau mengevaluasi kesalahan apa yang saya lakukan, kok suami saya kayak begini. Sebagaimana kebalikannya ketika ada seorang istri ya tidak sesuai harapan suaminya. Ya, masalah ketaatan, masalah ngurusin rumah, kok kayaknya nggak beres segala macam, disuruh ini diminta ini itu kayaknya susah banget ngelawan, beda dengan masa-masa pengantin baru begitu. Maka jangan dulu menyalahkan istri, tapi seorang suami juga evaluasi kedurhakaan apa yang dia lakukan kepada Allah sehingga akhirnya istrinya pun durhaka kepada dia. Karena dialah yang paling dekat dengan dirinya, cerminannya sama. Ini suhbatus solihin.
Dan bersahabat dengan teman-teman yang baik itu menjadi lingkungan atau milieu yang mampu meredam potensi kejahatan diri kita. Kita pengen ngomongin orang, nggak jadi, karena teman-temannya nggak ada yang dukung. Ya, ada bola, El Clasico, Barcelona lawan Real Madrid misalnya. Ya, dia pengen taruhan tuh. Memang jiwa lamanya begitu, pengen taruhan, ngajakin temennya, tapi temennya nggak ada yang dukung, bukan tipenya kayak gitu, nggak jadi juga dia. Manfaat teman baik begitu, potensi keburukan kita nggak ketemu tempatnya. Kebalikannya, ya kalau potensi kebaikan kita lagi muncul, ketemu tempatnya. Ibu-ibu pengen ngomongin tetangga, nggak jadi dia. Kenapa? Teman-temannya nggak ada yang dukung, langsung di skip sama teman-temannya itu. Baik omongannya di WA atau di dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya masih di poin ketiga, wa qaribun minal ulama'i al-amilin. Dekat dengan para ulama yang aktif. Nah, hari ini kita lihat nggak sedikit orang Islam sendiri benci sama ulamanya. Ya, kalau bukan belajar Islam dari ulama, mau belajar ke siapa lagi? Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah." Jika urusan dikasih kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nanya fisika ya ke guru fisika, nanya ekonomi ke guru ekonomi, nanya biologi ke guru biologi, nanya fikih, nanya agama, nanya hal-hal terkait dengan agama kita, ya nanya kepada para ulama kita. Tapi hari ini kondisinya tidak demikian. Yang bukan ulama diulamakan, justru yang ulama malah dimusuhi. Ya, baik. Yang keempat, mutala'atul kutub. Ya, mutala'atul kutub artinya mengkaji, mempelajari, meneliti, mentelaah al-kutub. Kutub itu jamak dari kitab, buku. Ya, al-kutub artinya buku-buku. Buku yang mana? Kan buku banyak. Nah, dalam kebutuhan kita menjaga spiritual Ramadan, buku yang dimaksud adalah buku yang terkait dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ya, contohnya seperti buku-buku sejarah para nabi. Ya, atau sejarah Rasul dan para sahabatnya, sirah nabawiyah, atau sejarah orang-orang soleh terdahulu. Ya, misalnya kita ambil contoh, ya kalau Bapak Ibu ingin coba baca, silakan cari, udah ada terjemahannya. Kalau saya punya yang aslinya, ya judulnya 60 biografi ulama salaf, ulama terdahulu. Itu kalau kita baca, itu kita terkagum-kagum ya, kok ada ya manusia yang seperti itu. Imam Abu Hanifah, sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudhu sholat isya. Sholat subuh 40 tahun menggunakan wudhu sholat isya. Berarti apa? Enggak tidur. Kan kalau tidur wudhunya batal. Ya, sekarang nih misalnya isya, besok subuh. Ya kalau dia tidur kan batal wudhunya. Dia harus ngambil wudhu lagi. Tapi dia sholat subuh besok menggunakan wudhu isya. Berarti dia nggak tidur. Ngapain nggak tidurnya? Yang jelas bukan nonton bola. Yang jelas bukan ngeronda di luar sana, tapi dia ya macam-macam, entah dia menulis hadis, entah dia menjawab banyak pertanyaan murid-muridnya, kemudian dia sholat, kemudian dia baca Quran, kemudian dia terus begitu hingga sampai subuh. Ini ulama terdahulu. Imam Hasan Al-Basri ya diceritakan dalam kitab tersebut 60 biografi ulama salaf itu ya bahwasanya beliau sholat nggak pernah melihat punggung manusia. Ini maksudnya apa? Sholat nggak pernah ngeliat punggung manusia. Maksudnya dia sholat selama 30 tahun itu ya selalu di soft pertama. Soft pertama. Karena soft pertama yang kelihatan bukan punggung, tapi tembok. Tembok masjid. Ya, dan seterusnya. Ini contoh dari tingkah laku para orang soleh terdahulu. Sebelum Imam Abu Hanifah, ya ada perawi hadis, Ma'ruf bin Hasan. Dia ngelihat ada rumah bagus, itu rumah dipuji, ya ma ajmala hadzal bait, ini rumah cakep banget. Kalau kita kan ngelihat ada rumah bagus, kita bilang bagus kan wajar ya, rumah bagus dibilang bagus tuh wajar. Kalau rumah bagus kita bilang jelek, malah kitanya yang dianggap ngiri ya, rumah bagus dibilang jelek. Nah, dia mengatakan ini rumah bagus banget. Begitu dia sampai rumahnya sendiri, dia pulang, dia menyesali ucapan tadi, dia nganggap khawatir ucapan itu tidak syukur nikmat kepada rumahnya sendiri, kan dia udah punya rumah. Ketika dia memuji rumah orang lain, khawatir seolah-olah dia kurang bersyukur. Maka gara-gara itu dia menghukum dirinya dengan cara puasa setahun penuh. Kalau pakai standar kita kan kita mikir biasa aja, nggak ada hal yang salah dari ucapan itu.
Tapi ulama terdahulu menganggap itu sebuah kesalahan dan dia pun menghukum dirinya dengan cara puasa setahun penuh. Umar bin Khattab telat sholat asar, bukan nggak sholat asar, telat sholat asar berjamaah gara-gara keenakan di kebun. Ya, biasa orang kalau di kebun itu ada aja yang dikerjain kan, ini itu atau dia mungkin sedang menghitung-hitung hasilnya gimana. Nah begitu asar dia langsung ke masjid, ternyata sholat berjamaah udah selesai. Maka dia menyesali hal itu, dia menghukum dirinya dengan cara menyedekahkan kebun tersebut sebagai bentuk tebusan atau kafarat atas kesalahan dia telat berjamaah. Hari ini banyak laki-laki kayak Umar bin Khattab dalam artian telat berjamaahnya, tapi nggak punya kebun, itu dia masalahnya. Jadi apa yang bisa disedekahkan? Ya telatnya mungkin gara-gara main WA. Ya telatnya mungkin gara-gara ABG sekarang apa namanya mabar, main bareng gitu. Sholat telat. Ya telat gara-gara WA. Harusnya yang disedekahkan sebabnya itu, sebagaimana Umar menyedekahkan adalah kebunnya. Baik jamaah, ini contoh aja beberapa kisah-kisah dalam buku-buku sejarah tersebut yang kalau kita baca seakan-akan dongeng, tapi itu hak karena sanadnya ada, bisa diteliti. Itu nyata. Nah, kisah-kisah ini bisa menyirami jiwa-jiwa kita yang kering, yang dengan itu semoga kita bisa segar lagi memperhatikan kehidupan orang-orang baik, orang-orang soleh seperti terdahulu. Yang terakhir, as-shadaqat rutiniyah, sedekah rutin. Rutin itu diambil dari bahasa Arab dan udah jadi bahasa Indonesia, rutin. As-shadaqat rutiniyah, sedekah-sedekah yang rutin. Karena ketika Ramadan biasanya kedermawanan kaum muslimin lagi melonjak. Tahun 2020 itu sampai disebutkan Indonesia di dunia menjadi negara paling dermawan di masa pandemi babak pertama. Ya, aktivitas penggalangan dana untuk orang-orang yang secara ekonomi terpapar oleh COVID itu sangat banyak terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, di kota, di desa itu mengalami. Sehingga saat itu Indonesia dianggap negara paling dermawan. Nah, hari ini semoga level itu jangan sampai hilang, ya. Berkurang mungkin aja, tapi jangan sampai hilang. Ya, jadi sekali lagi salah satu cara menjaga atmosfer Ramadan kita juga ya tidak lupa dengan budaya sedekah kita tidak dihilangkan. Ya, walaupun mungkin bisa jadi secara nominal berkurang, tapi nggak apa-apa. Yang penting budayanya jangan sampai hilang sama sekali. Baik, kita masuk pada al-ahdaf. Slide selanjutnya. Ya, target dan tujuan. Ya, ahdaf, target. Ada beberapa target dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu jangan sampai ini sekedar apa namanya untuk pundi-pundi keilmuan, oh kayak gitu. Kita nggak ingin seperti itu. Atau untuk hura-hura intelektual atau bahan perdebatan, juga tidak. Karena khawatir kalau kita ngaji, kita belajar jadi ilmu yang tidak bermanfaat, itu justru membawa bahaya buat kita. Ya, kita menginginkan adanya hal yang bisa langsung kita bawa oleh-oleh dalam kehidupan nyata kita. Yang pertama, hubbut ta'ah. Hub artinya cinta. At-ta'ah, ketaatan. Cinta sama ketaatan. Ya, responnya cepat begitu terhadap kebaikan. Bukan hanya kebaikan dalam arti ibadah ritual mulu ya. Misalnya dengar azan langsung respon, ya itu termasuk. Tapi bukan hanya itu. Ya ketika dengar ada saudaranya lagi susah, dia respon juga langsung. Dia mikir apa ya yang bisa saya bantu buat saudara saya itu. Jadi hubbu ta'ah, bukan ama ketaatan tuh bawaannya berat, males, kudu dipaksa-paksa dulu, ya harus didorong-dorong dulu sama istrinya, atau kalau perempuan ya kudu diingetin dulu sama lakinya. Tapi dia harus cinta, dasarnya cinta. Orang kalau udah cinta, yang pahit-pahit, yang berat-berat pun juga rela dilaksanakan. Ya, lihat ABG kalau jatuh cinta. Walaupun janjian di tempat yang nggak pantas buat janjian, tetap mereka datang juga ke tempat itu. Karena kalau udah cinta itu, ya berdampak pada tadhiyah, pengorbanan. Nah kebalikannya nggak sedikit orang itu ketika melakukan ketaatan bukan dasarnya cinta. Tapi apa nggak enak hati. Pergi haji, ya karena diomongin sama orang. Umroh karena apa? Ya karena diomongin juga sama orang. Atau kadang didorong-dorong sama istri. Ngapain sih bang punya duit banyak-banyak tapi nggak dipakai, utang nggak ada, anak udah pada gede, nggak ada tanggungan, ya tabungan numpuk. Kenapa kita nggak mau berangkat? Apa jawaban dia? Ya umroh, haji itu panggilan Allah. Kalau nggak berangkat, ya belum dipanggil.
Memang itu panggilan Allah, tapi mesti ada upaya rasional, ada usaha real. Jangan hanya dia berpangku tangan berharap ada panggilan Allah dalam artian ya seperti panggilan supranatural gitu, tidak. Harus ada upaya real, daftar, dia ikut manasik begitu. Ada juga orang sedekah itu ya karena ya juga dipaksa-paksa. Akhirnya ketika dia sedekah pun juga akhirnya ya berat rasanya. Sholat ke masjid pun juga karena apa? Dipanggil sama tetangga atau malu ketika anaknya ke masjid dia enggak. Nah, walaupun demikian itu sama sekali bukan berarti tidak bermanfaat, tetap ada manfaatnya. Ya paling tidak, kalaupun awalnya gara-gara seperti itu, semoga ujung-ujungnya dia berubah menjadi ikhlas. Baik, ini hubutoah, cinta ketaatan. Yang kedua, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena percuma sama ketaatan cinta, tapi sama maksiat juga cinta. Jadi kedua-duanya harus seimbang, seiring berjalan. Dan salah satu musibah yang dialami kehidupan manusia itu musibah hati. Musibah bukan hanya fisik seperti kematian, luka, kecelakaan, tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Bukan hanya musibah harta seperti kehilangan kendaraan, kebakaran rumah, tapi juga ada musibah hati, yaitu ketika seseorang tidak bisa menikmati ketaatan. Sama ketaatan nggak pernah merasakan nikmat dan enak. Sebagaimana ama maksiat pun dia nggak pernah merasakan kepekaan bahwa itu dosa. Itu juga musibah bagi hati, musibah bagi jiwa. Jadi sekali lagi, musibah bukan hanya pada harta, musibah bukan hanya pada fisik kita, tapi musibah bisa dialami hati kita di saat kita hilang kepekaan terhadap dosa. Dan hilang kepekaan untuk merasakan nikmatnya ibadah. Baik, itu target yang kedua. Target yang terakhir dari tema kita pada pagi hari ini, istiqomatun fil khair, yaitu konsistensi dalam menjalankan kebaikan. Walaupun kebaikan itu sedikit atau ringan, tetapi kita konsisten, maka itu lebih baik dibanding yang banyak, besar, berat, tapi kemudian kita lupakan, ya baru ingat lagi beberapa waktu yang akan datang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Karena ahabuddini madawama sohibuhu alaihi wa in qalla. Perbuatan yang paling disukai oleh agama adalah perbuatan yang rutin, dawam. Ya, dawam artinya rutin. Wa in qalla, walaupun sedikit. Rutin walaupun sedikit. Ya, sholat 2 rakaat di malam hari, tahajud begitu. Tapi dia hanya bisa melakukan sepekan sekali. Ya, pekan besok sepekan sekali, pekan besok lagi sepekan sekali. Tapi dia rutin. Ya, ini lebih baik walaupun sedikit, hanya 2 rakaat, udah gitu sepekan sekali. Itu masih lebih baik dibanding ada orang yang langsung puluhan rakaat, ya sholat malam lagi 2 tahun yang akan datang misalnya. Dirapel sama dia. Maka sekali lagi sedikit tapi rutin itu lebih baik. Ya, dibanding banyak tapi jarang. Tentu lebih ideal banyak tapi rutin. Tapi kita bicara yang realistis, hari ini kebanyakan manusia memang tidak sama dengan manusia terdahulu. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu, inilah diantara alasan kenapa kita membutuhkan suasana Ramadan tetap kita jaga. Kemudian beberapa fasilitas atau sarananya, lalu kemudian apa target dan tujuan dari itu semua. Ya, supaya suasana Ramadan di kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat kita tidak hilang sama sekali sampai menuju Ramadan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Kiat. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah Ustaz Farid atas penyampaian materi di sesi pertama ini. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ustaz Farid diawali dengan hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari terkait dengan keutamaan amalan di akhir, terus kemudian juga disampaikan sampai di target yang dan sarana yang digunakan. Karena itu sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan, ya bisa langsung, silahkan.
Dan namun ini sudah ada sambil menunggu ya, teman-teman langsung bertanya di WA, open mute ya, unmute ya. Nah, ini kita ada yang masuk di WA ya. Pertanyaannya pertama, Afwan Ustadz, saya bertanya, apa tanda amal Ramadan yang kemarin kita diterima? Silakan Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Hal ini pernah dibahas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah kurang lebih 10 atau beberapa belas tahun yang lalu ketika beliau berceramah di siaran TV Memory TV di Qatar, ya Kotor atau Qatar kalau di kita istilahnya. Ketika dia ditanya bukti atau tanda Ramadan seseorang itu diterima atau berhasil. Beliau mengatakan ada dua indikator. Ada dua indikator. Indikator pertama, indikator yang sifatnya khorijian. Khorijian itu artinya eksternal, kelihatan di luar. Orang juga bisa melihat. Dari mana? Yaitu dari husnul hal ba'dahu. Kondisi kehidupan orang itu semakin baik. Ya, semakin baik apanya? Di banyak sisi. Bukan hanya masalah ibadahnya saja yang dia semakin rajin, semakin bagus, semakin semangat. Dulu mulutnya begitu tajam sama orang, sekarang udah lebih sopan santunnya. Dulu kalau ngomong ketus, sekarang juga bisa tertata omongannya. Dulu pelitnya luar biasa, sekarang udah nggak begitu lagi. Dulu sama tetangga cuek, ya penyebar gosip, biang kerok, ratu gosipnya dia. Sekarang udah enggak. Ini yang udah bisa kelihatan, semakin baik. Itu indikator khorijian, eksternal atau ekstrinsik, luarnya kelihatan. Yang kedua, yang dakhilian, yang intrinsik, yang di dalam. Apa yang di dalam? Yaitu dari perbuatan amal-amal dia sendiri ketika Ramadan memenuhi syarat dua hal. Pertama, syaratnya ikhlas ketika dia melaksanakan aktivitas yang dia lakukan di bulan Ramadan, mau puasanya, mau apa, tilawahnya, mau sedekahnya, pokoknya semuanya ikhlas. Lalu syarat kedua, semuanya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Ketika dua syarat ini terpenuhi, ikhlas dan sesuai dengan syariat, maka itu menjadi ibadah yang diterima. Nah, ini dua indikator Ramadan kita, kalau bahasa kita tadi apa? Berhasil atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah. Mudah-mudahan penanya telah jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kami menunggu pertanyaan lainnya, silakan. Dan ini sambil menunggu pertanyaan langsung di WA sudah ada lagi, Ustaz. Ya, terkait dengan iman naik turun, bagaimana kadar minimal diperbolehkan, Ustaz, terkait dengan iman naik turun? Mungkin kalau turun banget, itu sebenarnya yang diperbolehkan itu minimalnya, kadar minimalnya apa gitu, Ustaz? Atau bagaimana? Silakan, Ustaz. Ya, kadar minimal adalah seperti yang disebut dalam hadis Imam Tirmidzi. Bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri bagus keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi walaupun dia tidak melakukan hal yang bermanfaat, minimal dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Gitu. Kalau bahasa kasarnya, walaupun dia nggak bisa menjadi manusia yang bermanfaat, minimal dia tidak menjadi manusia yang merusak. Minimal dia tidak menjadi manusia yang membuat orang lain, keberadaan kita tuh mengancam orang lain. Ya, kalau istilahnya, kalau takaran para aktivis tuh gini, kalau Anda tidak bisa membela Islam, kalau Anda tidak bisa mensupport para pembela Islam, kalau Anda tidak bisa ya berbicara tentang pembela Islam, minimal jangan ganggu mereka. Itu minimal. Ya minimal kita ya di posisi yang paling tengah jadinya. Itu yang paling minimal. Ya, jadi kalaupun kita nggak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, minimal kita tidak melakukan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat buat dia.
Sebenarnya begini, naik turun semangat itu alami. Hal itu Nabi sebut dalam hadis Imam Ahmad. Hmm. Seakan-akan ya memang semua orang mengalami. Ya, Nabi mengatakan kullu syai'in syirrah. Ya, setiap segala sesuatu ada masa-masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Di masa-masa semangat biasanya akan datang masa-masa malas. Jadi Rasul sendiri bilang kayak begitu. Ya, lalu kata Rasul, "Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada." Siapa yang masa malesnya tetap menjalankan sunnah walaupun nggak sehebat yang kemarin-kemarin, faqad ihtada, maka dia masih mendapatkan hidayah. Masih di koridor hidayah. Wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalik faqad halak. Siapa yang masa-masa malasnya enggak di atas sunnah, maka dia akan halak. Halak itu binasa. Baik, seperti itu tentang standar minimal ketika kita mengalami penurunan. Ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan penanya jelas ya. Baik, lanjut lagi di WA Ustaz. Terkait kisah, yang disebutnya, terkait adanya kisah amalan surga di depan, kemudian kepleset amalan neraka dan akhirnya masuk neraka. Terus kemudian ada kisah amalan neraka, terus kemudian di ujung amalan surga. Nah, terus hikmah apa Ustadz yang hikmah apa ya Ustadz yang ingin dipetik dari kisah ini terkait dengan kita sedang berusaha untuk menuju amal surga, ada kekhawatiran untuk terpelesetnya jadi di ujung amal neraka. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu. Betul ya, kisah itu disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dalam hadis yang cukup panjang dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya ada manusia yang amalnya amal ahlil jannah, ya, amal penduduk surga. Ternyata di ujungnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Padahal tadinya antara jarak dia dengan surga itu 1 hasta. Udah ibaratnya apa ya, tinggal selangkah lagi dah surga. Ternyata dia di ujung hayatnya dia melaksanakan kelalaian, maksiat, dan kemudian dia masuk neraka gara-gara itu. Kebalikannya ada orang yang perbuatannya ya perbuatan ahlun nar, buruk banget. Ya, ternyata walaupun sangat dekat dia dengan neraka juga 1 hasta, di ujung-ujungnya dia melakukan aktivitas kesolehan. Dan dia ya melakukan kesolehan, akhirnya dia surga. Baik, hikmah yang pertama adalah jangan pernah merasa aman dulu. Jangan pernah merasa aman terhadap apa yang sudah sekarang kita alami. Kita alhamdulillah ikut pengajian sebulan sekali, kadang mungkin lebih, karena kajian kita kan bukan hanya sekarang doang nih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ikut kajian-kajian bersama ustadz yang lain dengan wasilah yang lain. Ya, kita jangan pernah merasa aman dulu, karena secara potensial seluruh manusia potensi jadi orang jahat itu ada. Dalilnya apa? Surat Asy-Syams. Ya, insya Allah sudah hafal, berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia, ke dalam diri saya, diri kita semua, itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, baik potensi menjadi orang fujur, orang jahat, wa taqwaha, atau potensi jadi orang bertakwa, semua kita ada. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa aman dulu, itulah pentingnya kita minta kepada Allah untuk istiqomah. Apa doanya yang Nabi ajarkan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, silakan dibaca itu ketika menjelang salam setelah innaka hamidum majid di tasyahud akhir. Ya, sebagaimana dianjurkan dalam hadis Imam Tirmidzi. Apa artinya doa tadi? Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini doa kita kepada Allah supaya kita sampai akhir hayat tetap istiqomah. Kebalikannya, hikmah yang kedua, jangan melecehkan, jangan memandang miring kepada orang yang hari ini buruk. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan di ujung hidupnya dia baik. Selama judulnya masih manusia, masih punya hati, maka kita nggak boleh menutup pintu taubat kepada orang yang buruk itu.
Ya anggaplah ada orang membunuh ratusan orang. Ya orang ada yang kalau mabok tuh bukan 1 botol 2 botol, 1 ember habislah sama dia gitu. Judi juga luar biasa dan kita menganggap nih secara kasat mata, nih orang mah luar biasa rusaknya. Tapi kita nggak tahu di ujung akhir hayatnya dia bagus. Maka jangan memandang remeh kepada orang lain yang hari ini berbuat buruk, karena bisa jadi justru dia besok berubah dan menjadi hamba yang terbaik. Kemudian hikmah yang ketiga, kalau cinta sama orang, akhirnya juga jangan terlalu. Kalau kagum sama orang, akhirnya juga jangan terlalu. Baik kekaguman, kecintaan karena kebaikan dia yang sekarang faktual kita lihat. Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya dia kayak apa. Maka buat Bapak Ibu yang senang bikin biografi orang, penulis buku misalnya, bikin biografi, sebagusnya bikin biografi orang yang udah meninggal aja. Ini saran saya gitu, supaya apa? Supaya dari A sampai Z kehidupan orang itu kan udah ketahuan kayak apa ujungnya. Sehingga dia layak diangkat atau tidak sebagai objek penulisan kita, ya kita bisa berpikir, oh orang ini layak diangkat karena di awalnya baik, tengahnya baik, di ujungnya pun juga baik. Atau orang ini layak kita angkat karena dia punya lika-liku kehidupan yang luar biasa, di ujungnya baik. Dibanding kita membiografikan hidup orang yang masih ada, kita nggak tahu ujungnya kayak apa, kita puji dia pahlawan, dia ini, dia itu, ujung-ujungnya ditangkap sebagai koruptor, meninggal di penjara, kan jadi nggak enak juga yang bikin biografi. Nah itu hikmahnya. Lalu kemudian juga yang terakhir belajarnya adalah pentingnya istiqomah. Karena ujung yang baik itu ya atau ujung yang buruk itu setelah dia tadinya baik itu menunjukkan ada masalah pada keistiqomahannya, ada masalah mungkin pada keikhlasan ibadah atau kebaikan di awal-awalnya. Salah satu ulama zaman sekarang yang meninggal tahun 2002, Syekh Utsaimin, dia mengatakan tentang hadis tadi yang kita bahas dari Ibnu Mas'ud. Kenapa kok ada orang yang tadinya baik, surga udah tinggal selangkah lagi, tentunya dia neraka karena di ujungnya kayak begitu. Kata beliau, bisa jadi masalahnya ketika awal melakukan kebaikan memang ada masalah pada keikhlasan. Karena ketidakikhlasan itu paling gampang membuat goncang dan berubahnya sebuah amal. Orang akan rajin ketika ria. Begitu nggak ada yang muji, dia nggak jadi rajin. Nge-share kebaikan gara-gara apa? Banyak yang ngasih jempol. Banyak yang ngasih like atau jempol. Begitu nggak ada yang nge-like, nggak ada yang ngasih jempol, dia nggak jadi nge-share kebaikan. Ini tanda bahwa dia keistiqomahannya baru muncul kalau ada orang yang mengeluh-elukan dia. Ini karena faktor ketidakikhlasan. Maka keikhlasan itulah, mau ada pujian kek, mau enggak, mau ada orang sanjung, mau enggak, bagi dia sama aja. Dia emang seperti itu sebagai sifat aslinya. Ya. Alhamdulillah, jazakallah atas penjelasannya, Ustaz. Ini ada yang mau nanya langsung saja nih, Ibu Sri Lestari, bisa langsung, Ibu Sri Lestari. Ini di chat Zoom udah ada. Silakan Ibu Sri Lestari. Atau saya bacakan saja Ustaz ya. Saya pernah dengar kajian bahwa pada zaman Rasulullah dahulu semalas-malasnya manusia minimal masih mengerjakan sholat witir. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Apa kadar minimal yang harus kita kerjakan di masa sekarang ini, Ustaz, untuk membangun rasa malas dan meningkatkan keimanan kita sebagai manusia agar selalu istiqomah di jalan Allah, karena setan tidak diam dan selalu menggoda sampai akhir zaman. Nah, silakan ditambahkan, Ustaz. Ya, tapi jazakallahu khairan. Jadi gini, kadang Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan pesan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya itu tidak sama. Tergantung kondisi orangnya. Ya, ada memang wasiat Rasulullah untuk jangan sampai meninggalkan sholat witir. Kepada siapa wasiat itu? Kepada sahabatnya bernama Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku untuk jangan tinggalkan sholat witir, sholat ayyamul bid, puasa ayyamul bid, dan puasa dan sholat duha. 3 hal ini, duha, witir, dan ayyamul bid. Ini kepada Abu Hurairah. Kalau kita lihat 3 hal tadi itu kan ibadah sunnah semua. Witir sunnah, ayyamul bid sunnah, duha pun sunnah. Tetapi kita dapati dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, itu Rasulullah nggak membicarakan yang sunnah, tapi membicarakan yang wajib-wajib. Datang seorang Arab pedalaman, orang Arab Badui, dia bertanya, "Dullani ila amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasul, tunjukin ke saya amal perbuatan supaya saya masuk surga.
Ternyata jawaban Rasul bukan yang tadi, bukan witir, bukan yang ayamul bid, tapi jawabnya apa? Kata Rasul, salawatul khamsu, sholat yang 5. Ada tambahannya nggak? Nabi bilang ada, in tatawa'a, yaitu sholat sunnah kalau engkau mau. Lalu dia menjawab si orang Arab Badui ini, lam azid lahu syai'a. Ya udah saya itu aja nggak nambah, saya yang wajib aja. Terus Nabi juga ngasih tahu ada yaitu puasa wajib, puasa Ramadan. Ditanya lagi, apakah ada tambahan? Nabi bilang ada yang sunnah kalau engkau mau. Dia menjawab lagi, lam azid lahu syai'a. Saya nggak nambah deh, saya yang wajib-wajib aja. Jadi begitu Rasul menyampaikan ke orang Arab pedalaman, orang yang baru belajar atau orang yang baru kenal Islam, Nabi menyampaikan yang wajib-wajib. Tapi begitu levelnya, level Abu Hurairah misalnya, atau para sahabat Nabi yang udah senior kayak Abu Bakar dan lain-lain, lain lagi yang dibahas. Tapi yang sunnah-sunnah, karena buat mereka yang wajib-wajib mah udah lewat. Level Abu Hurairah, level Abu Bakar Siddiq, level Umar bin Khattab yang wajib-wajib mah udah lewat. Jadi disampaikan yang sunnah-sunnah itu. Tapi begitu yang orang-orang baru, orang awam, yang beda lah gitu ya, Nabi sampaikan yang wajib-wajib. Nah, ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah dalam mendidik umatnya. Nggak langsung asal suruh, lihat kondisi psikologis, latar belakang orang yang bertanya. Sehingga masing-masing orang tidak bisa disamakan tentang standar minimal. Buat orang soleh, kalau dikatakan standar minimalnya adalah sholat wajib, mungkin kayaknya kurang, karena orang kayak dia harusnya sholat wajib mah udah lewat. Bagi dia mah harusnya ya ibadah yang rawatib dan sunnah-sunnahnya itu. Tapi untuk orang yang mohon maaf yang baru kembali kepada agama setelah sekian lama dia seperti itu, misalnya dia udah hijrah, udah tobat lah gitu. Bagi orang ini yang baru kembali, mungkin yang wajib-wajib dulu itu udah luar biasa peperangan batinnya, perjuangannya. Maka buat mereka ini sudah dipandang sebagai yang terbaik buat mereka. Wallahualam bishawab. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Surah jazakallah penjelasannya. Bu Sri Lestari cukup ya penjelasan Ustadz ya. Baik. Ini Kang Zulkarnain sudah open mute nih. Mau nanyakan langsung bagaimana Kang Zulkarnain? Baik. Mungkin terbuka ya ini ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Berikutnya ini dari pertanyaan dari saya Ustadz ya, menunggu yang lain Ustadz ya. Tadi disebut pada saat disampaikan mengutip surah dari At-Taghabun ya, terkait dengan memaksimalkan sesuai kemampuan gitu Ustadz ya. Nah, ini tentu yang tadi disampaikan Ustadz kan ada level-levelnya tuh ya, mungkin yang disebut kemampuan kan bisa jadi diri kita mungkin sama orang lain gitu ya yang lebih soleh atau yang lebih ini bisa jauh gitu ya ininya apa namanya perbedaannya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong dijelaskan lagi Ustaz lebih rinci terkait dengan surah At-Taghabun terkait dengan memaksimalkan yang sesuai dengan kemampuan. Silakan Ustaz. Ya, ayat tersebut fattaqullaha mastata'tum, contoh penjabarannya seperti bulan Syawal ini ketika banyak wanita yang apa ya, boleh dianggap mengeluhkan gini, saya pengen 6 hari Syawal, tapi utang saya juga banyak, utang qada saya. Udah gitu saya kalau haid juga bukan 7 hari, kadang 10 hari, gimana ya? Nah, kan begitu. Ya, dia pengen semua ibadah itu dilakukan, mau Syawalnya, mau qadanya tuntas, tapi dia juga benturan dengan kondisi haidnya atau juga benturan dengan kondisi apa misalnya. Kalau orang kita kan punya budaya kalau lagi lebaran itu banyak anjang sana anjang sini. Oh iya betul. Kunjungan sana kunjungan sini, sementara dia anak paling bontot yang biasanya kunjungannya paling banyak muternya. Iya. Rumah kakak nomor 1, kakak nomor 2 sampai kakak nomor 10. Ya, ketika kunjungan nggak puasa, kenapa? Karena tuan rumah ngasih apa namanya? Makanan. Kalau kita nggak makan, kesian tuan rumah juga. Mereka udah menyiapkan. Sementara menghormati tuan rumah juga perintah agama. Akhirnya dia pun setelah melakukan itu semua, ya anggaplah ternyata puasa Syawalnya tersisa tinggal 2 hari lagi. Dia qada alhamdulillah udah selesai, Syawal udah 4 hari dia lakukan, bulan Syawalnya udah habis. Nah, gitu. Tinggal ya besok udah masuk bulan baru, udah Dzulqa'dah misalnya. Iya. Nah, ayat tersebut berlaku buat dia. Fattaqullaha mastata'tum. Dia udah berupaya semampu dia untuk bisa ngejar 6 hari,
untuk bisa menuntaskan kodoknya, ya termasuk juga kebentur dengan jadwal haidnya, dia bersabar di situ, dan termasuk juga untuk menghormati saudara-saudaranya yang jadi tuan rumah ketika dia berkunjung. Ternyata akhirnya berdampak pada puasa Syawalnya nggak tuntas. Maka yang seperti ini sesuai dengan hadis Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Seseorang yang sudah niat, sudah berhasrat ingin melakukan kebaikan, namun kebaikan itu nggak tuntas dia laksanakan, nggak bisa dia laksanakan karena ada halangan. Ya, Rasul katakan dia tetap dapat pahala yang sempurna, gitu. Yang penting dia udah berupaya. Contoh yang lain, ya, penjabaran tentang ayat fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Yaitu dalam masalah apa namanya bersuci. Dia sakit, ya, dia udah berupaya untuk wudhu, tapi ternyata sakit atau luka yang dia alami tidak memungkinkan untuk wudhu, nggak memungkinkan kena air. Ya, akhirnya dia hanya bisa wudhu tidak sesempurna orang normal. Ya, kumur bisa, usap kepala bisa, tapi begitu cuci kaki dan tangan, di mana kaki dan tangan yang merupakan bagian yang kena luka atau celakaan, akhirnya dia hanya ngusap-ngusap sedikit saja bagian perbannya, bagian pinggirannya. Maka ini berlaku fattaqullaha mastata'tum. Semampunya dia seperti itu. Dia nggak bisa normal, kecuali kalau dalam keadaan normal dia harus biasa, nggak boleh seperti itu. Tapi dia dalam keadaan luka kayak gitu, ya mengenai secukupnya aja itu sudah fattaqullaha mastata'tum. Contoh yang lain lagi, ya seorang wanita, mohon maaf, pakaiannya kena darah haid, dan darah haid itu najis, ya nggak boleh dipakai buat sholat sampai dibersihkan. Ceritanya udah dibersihin, udah disikat, udah dimacem-macemin, udah pakai pemutih segala macam, kok nggak hilang juga, masih ada sisanya. Bagaimana ini? Berlakulah ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Ya, kalau itu udah dilakukan tapi nggak hilang juga, silakan dipakai, itu namanya dimaafkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua aktivitas kita ingin melakukan hal-hal yang ideal dan sempurna dan normal, ternyata terbentur oleh berbagai macam halangan atau uzur. Itulah yang namanya semampu kamu. Jangan sampai begini, belum apa-apa udah nyerah. Itu bukan semampu kamu, dia belum mengerahkan kekuatan atau upaya. Iya. Ya, belum sampai mengeluarkan segalanya, tapi dia udah, nggak usah deh, saya nggak mampu. Itu enggak. Tapi dia coba dulu. Ya kalau tadi konteksnya kotoran itu, ya dia cuci dulu. Ya kalau konteksnya wudhu, dia coba dulu. Jadi jangan belum apa-apa udah kepikiran tayamum dulu. Tayamum aja deh. Iya. Padahal lukanya hanya cuman bekas kutil lepas aja misalnya. Ya harusnya ya wudhu juga bisa gitu. Jadi usaha dulu. Kalau usaha kayaknya enggak bisa, barulah dia tayamum. Gitu. Kalau miswaknya. Alhamdulillah. Jazakallah penyampaiannya, penjelasannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin mudah-mudahan Ustadz masih ada waktunya ya. Bismillah. Tadi disebutkan bahwa menghukumi diri atas kehilafan terkait dengan tidak sholat berjamaah tepat waktu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut terus kemudian melakukan menghukum dirinya gitu ya. Terus kemudian dikisahkan tersebut, apakah hal tersebut kan merupakan perbuatan sahabat itu kan termasuk syariat ya. Nah, apakah syariat tersebut itu juga bisa berlaku kita bisa amalkan di dalam situasi sekarang, di mana jika kita ada terdapat kesalahan di masa kini atau di masa lalu sekali, misalnya dulu belum hijrah lah gitu ya istilahnya gitu ya, ada zaman jahiliyah dulu. Nah, apakah bisa dilakukan penebusan terkait dengan kehilafan tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu istilahnya mu'aqobah. Mu'aqobah artinya memberikan sanksi kepada diri sendiri di saat kita melakukan kelalaian. Dan hal itu bukan hanya perbuatan Umar bin Khattab, tapi memang perintah Allah dalam Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu menghapuskan keburukan-keburukan yang sebelumnya kita lakukan. Dari situ. Surah berapa tuh? Apa tuh? Surah Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, ini kudu dicari dulu nih. Apa nanti aja. Ya, kemudian hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Ya, yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta.
Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Hmm. Ya, susullah, ikutilah perbuatan baik kalian, perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Gitu kata Nabi. Jadi kita kalau habis bikin keburukan nih, kata Nabi, susul dengan perbuatan baik. Tamhuha, kata Rasul. Niscaya itu akan menghapuskan keburukan itu. Hadis Sahih Imam Tirmidzi. Contoh, saya habis ngomel-ngomel misalnya sama anak, sama istri dengan sebab yang nggak jelas, ya lagi marah aja. Ketika selesai marah, saya baru ngeh, ya Allah tadi kenapa kayak begitu ya? Padahal kesalahan anak juga nggak penting-penting amat. Akhirnya saya menghukum diri saya dengan cara sholat 2 rakaat, ya, istilah kita sholat sunnah taubat. Ya, itu untuk menghapuskannya. Ya, Rasul memerintahkan siapa yang berbuat dosa, kemudian dia ngambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itulah yang dimaksud dengan habis berbuat buruk, buru-buru ingat kita langsung berbuat kebaikan. Tapi hal ini nggak boleh direkayasa ya, nggak boleh direncanain begini nih. Ya, biarin kita pengen berbuat kezoliman, mau marah dulu, toh nanti gue buru-buru wudhu bisa hilang tuh dosanya. Nggak bisa disiasati, dia udah ada niat buruk. Ya, saya jadi teringat waktu tahun 2000-an awal, mungkin tahun 2002, 2003. Saat itu saya diminta untuk ngawas ujian, tryout. Dulu namanya masih Eptanas, anak kelas 3 SMP. Ya, bukan kelas 9 istilah sekarang kan. Ceritanya ada siswa itu yang nyontek dan ketahuan sama saya. Ya, terus saya tegur, saya deketin, saya bilang, Dek, ya kalau adek nyontek ini mengkhianati orang tua, mengkhianati orang-orang jujur dan merugikan diri sendiri. Dia jawab gitu, jawaban dia bener jawabannya tapi salah tempat. Apa jawaban dia? Pak, nyontek kan dosa mata dan dosa mata hilang pakai wudhu. Nah ini pinter dari dulu ya. Bocah ngerti juga, betul. Emang wudhu itu salah satu fadilahnya menghilangkan dosa mata, dosa tangan, dosa wajah. Tapi dia udah merencanakan, ini nanti hilang juga pakai wudhu. Nah, ini yang nggak dibenarkan. Karena nggak genuine gitu. Kejadiannya nggak asli, nggak genuine, tapi ini udah ada rekayasa. Dia punya rencana seperti itu. Jadi itu dasarnya mu'aqobah. Kalau kita habis bikin keburukan, buru-buru bikin kebaikan dalam rangka untuk menghilangkan hal tersebut. Bagaimana kalau bukan amal yang tadi, tapi amal lama. Jadi bukan dengan bahasa buru-buru kita bikin kebaikan, karena memang ini keburukan yang pernah kita lakukan belasan tahun lalu atau 10 tahun lalu. Ya tetap salah satu bentuk pertobatannya adalah kita banyak-banyak berbuat kebaikan, sehingga adu kuat mana yang lebih banyak kita simpan di amal soleh kita di akhirat ya dibanding dengan keburukan. Nanti yaumul mizan kita, hari timbangan kita nanti kan ada kelihatan tuh. Nah, semoga kebaikan kita bisa mengurangi kejahatan kita di masa-masa lalu. Ya. Alhamdulillah, syukur jazakallah penjelasannya Ustaz. Baik, sekarang di ujung dari satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini fi amanillah nih ya buat Kang Teguh sambil nyetir mendengerin kajian, Masya Allah. Beliau kemarin ayahnya wafat, Ana belum takziah nih ke rumah beliau. Alhamdulillah. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu dalam situasi masih pandemik seperti ini, bagaimana Ustadz memandang sholat berjamaah di masjid atau di musola? Apakah masih disarankan untuk sholat di rumah sama berkeluarga saja, anak-anak sama istri, atau sudah bisa ke musola berjamaah? Silakan Ustadz. Iya, saya bisa kelahiran. Tentu ini tidak bisa dipukul rata karena masing-masing daerah punya kepekatan atau zona yang berbeda. Mungkin antara daerah Jawa, Sumatera, atau sesama daerah Jawa sendiri mungkin juga tidak sama. Ya, mungkin ada yang sudah hijau atau mungkin kuning, ada yang masih merah bahkan hitam. Maka secara fikih pun tidak bisa dipukul rata. Ketika daerah kita sudah cukup bagus, artinya tidak lagi separah sebelumnya, maka silahkan kita kembali seperti sedia kala.
namun tetap kita hati-hati. Ya. Ya, prokes tetap dijaga. Yang penting tetap meramaikan masjid. Dan bagi saya sholat berjamaah di masjid dengan prokes yang ketat, ya salah satunya pakai masker misalnya atau berjarak, itu masih lebih baik daripada enggak sama sekali ke masjid. Enggak sama sekali dia meramaikan masjid, itu masih lebih baik. Ya. Tapi kalau kondisinya memang di daerahnya itu masih parah lah, satu RT kena semua belasan orang, kan ada tuh di daerah mana yang satu RT kena satu bis malah dibawa itu. Iya. Maka yang seperti ini kondisinya cukup berat, maka saat itu silahkan dia untuk sholatnya di rumah, tidak ke masjid. Dan para ulama pun hal itu dibenarkan. Ya, Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf mengatakan li khaufi hudutsil marad. Ya, yang membuat seseorang boleh tidak ke masjid untuk tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat adalah karena faktor rasa khawatir tertular oleh penyakit. Walaupun dia sendiri lagi nggak sakit, dia sehat, tapi khawatir dia kena tertular. Kekhawatiran itu membuat dia boleh untuk tidak berjamaah ke masjid, tapi sholat di rumah bersama keluarga, atau tidak sholat Jumat di masjid, dia ganti dengan zuhur. Tapi kalau kondisinya nggak sampai seperti itu, ya dia bisa lihat sendiri kondisinya kayaknya biasa-biasa aja, maka ya silakan dia kembali normal untuk berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Ya. Alhamdulillah. Syukur jazakallah atas penjelasannya. Baik Ustadz, ini merupakan pertanyaan terakhir dari para jemaah, baik itu dari WA dan chat tadi. Kita sudah di ujung acara, Ustadz, di ujung waktu, yaitu berikutnya adalah closing statement ya, closing penyampaian dari Ustadz, dan dilanjutkan dengan doa tutup dan bimbing Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, untuk menjaga keistiqomahan itu, paling tidak Bapak Ibu ada 3 hal ya. 3 hal yang perlu kita sediakan atau siapkan. Yang pertama yaitu bina'u mujtama al-islami. Kita membangun atau menciptakan, kalaupun kita nggak bisa menemukan, paling nggak kita yang meng-create, yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang kita sebut mujtama al-islami, masyarakat yang Islam. Karena masyarakat yang baik ini, ya insya Allah dia akan menjaga kita. Ya. Dan masyarakat yang baik hanya bisa terwujud dari keluarga yang baik. Karena keluarga yang baik merupakan subsistem dari masyarakat yang baik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hendaknya kita memiliki seseorang yang mengawasi kita. Terserah kita mau namakan dengan istilah guru, istilah ustadz, istilah apalagi musyrif, istilah murabbi atau mursyid. Itu hanya istilah. Yang penting esensinya dia menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kita. Hal ini dilakukan oleh para ulama kita. Sehebat apapun Imam Syafi'i, dia ada Imam Malik yang mengajarnya. Sehebat apapun para sahabat Nabi, mereka ada Rasulullah yang menjaga mereka. Sehebat apapun Imam Ibnu Qayyim, ada Ibnu Taimiyah yang menjadi gurunya. Maka kita pun juga demikian. Ya, hendaknya ada seseorang yang menjadi, ya anggaplah kayak semacam pengawas atau pengajar kita. Karena ada keadaan di mana kita nggak selalu bersama lingkungan yang baik tadi, tapi kita saat itu sedang bersama guru kita. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita mesti punya kurikulum, punya uslub, punya metode, punya manhaj atau kurikulum untuk melakukan tarbiyah zatiyah. Tarbiyah zatiyah artinya membina diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri. Karena 2 hal yang pertama tadi, kita nggak selamanya bersama masyarakat yang baik, kita pun juga nggak selamanya bersama guru-guru kita. Ya, tapi kita bersama diri sendiri itu selalu 24 jam. Maka kita membutuhkan kurikulum untuk diri kita sendiri. Kurikulum harian seperti apa, kurikulum pekanan seperti apa. Dalam sehari paling enggak saya ingin duha 2 rakaat. Ya, kalaupun saya nggak bisa tahajud, paling enggak duhanya aja. Dalam pekanan paling enggak saya bisa 1 kali, 1 hari saya bisa tahajud. Ini namanya kurikulum pribadi. Nah, semua ini dalam rangka menjaga atmosfer tadi semuanya. Wallahualam bishawab. Ya. Alhamdulillah. Lanjut dengan doa penutup, Ustaz. Baik, kita istighfar dulu Bapak Ibu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih hamdan syakirin
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna alal Islam, Allahumma ahyina alal Islam, Allahumma amitna alal Quran was sunnah ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma adfa'anna al bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar wal waba wal qarana ya aziz ya ghafar ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Syukran jazakallah Ustaz atas penyampaian, tanya jawab, closing dan doa menutup kajian ini. Semoga Allah memberikan keberkahan karena yang banyak pada Ustaz Farid dan keluarga, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin. Demikian para jemaah, kita sudah di ujung acara. Bagi Ustadz, Afwan Ustadz, Ana masih sama teman-teman semua ada agenda lain, penyampaian lain. Jika Ustadz ada acara lain, tidak mengapa Ustadz meninggalkan forum ini. Silakan. Ya. Silakan Ustadz ya. Terima kasih. Ya, pamit dulu Bapak Ibu. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, Ibu, Bapak, Mas, Akang, semuanya, Teteh, kita sudah di ujung acara ya. Keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan limpahan dalam pertemuan ini dan Allah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita insya Allah hari Ahad tanggal 4 Juli ya. Nanti kita mintakan tema dari teman-teman semua yang ya barangkali ada kekhususan ya, tema-tema yang ingin didahulukan tidak mengapa. Nanti kita lanjutkan diskusinya di WAG maupun di Japri ya terkait itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kami mohon maaf lahir batin ya apabila ada penyampaian ya persiapan ini yang ada kesalahan. Sesungguhnya semua ini kesalahan dari kami, kita panitia, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang lainnya bila memungkinkan diajak di bulan depan ya. Alhamdulillah Ustadz kita punya 2 Ustadz ya yang narasumber kita yaitu Ustadz Farid dan Ustadz Taufik ya. Ustadz Taufik merupakan alumni dari SMP kita ya, dan Ustadz Farid mungkin sudah dikenal dari berbagai sisi, dari sisi lingkungan Depok ya utamanya dan lainnya. Nah, itu saja dari kita ya, dari panitia. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.